عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الأحباء في الله، قال إمام النووي أبو زكريا يحيى بن شرف في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh siapa? Imam Nawawi Abu Zakaria bin Syaraf rahimahullah ta'ala, di bab fi fadlil azan, bab keutamaan azan, di halaman 502 udah ketemu. Dan hadis berikut ini hadis yang ketiga. Alhamdulillah kita udah baca dan kita udah jelaskan di hadis pertama mengenai apa, bahwa hadis pertama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kalau katanya sekiranya bisa mendapatkan azan itu mesti diundi pun orang mau, saking besarnya pahalanya azan. Terus berikutnya hadis yang kedua, ada keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan baik dia di dunia maupun di akhirat nanti. Panjang leher atau leher panjang? Panjang lehernya ini suatu kiasan karena kemuliaan seseorang, seperti yang kemarin kita ibaratkan kalau dikatakan darah biru. Nggak ada darah yang biru, tapi itu mengibaratkan orang bangsawan. Kalau di dalam orang terhormat. Kalau dibilang di dalam hadis ini lehernya panjang, ini orang terhormat, dalam orang yang mulia dalam ungkapan bahasa Arab. Alhamdulillah, ini hadis yang berikutnya masih membicarakan keutamaan azan. Hadis yang ketiga ini, wa an Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ata anna Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adanta lis-salah farfa' sautak bin nida fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Naam ya akhi min Arya. Ya, tarjim lana barakallahu fi Arya. Ya, kita dengarkan terjemahannya. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu
Ya. Bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata padanya, aku melihatmu menyukai kambing dan lembah. Ya. Maka ketika engkau sudah bersama kambingmu Ya. atau lembah, lalu engkau memandangkan azan untuk sholat, Ya. maka tinggikanlah suaramu dengan panggilan tersebut. Ya. Karena tidaklah jin, manusia, dan apapun juga mendengar sejauh suara seorang muazin kecuali menjadi saksi baginya muazin pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari 609 di Sahih. Alhamdulillah. Dari terjemahannya ini sedikit banyaknya mungkin sudah dapat kita pahami. Katanya apa? Yang hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdurrahman. Kata Abdullah bin Rahman, dia kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Aba Sa'id Al-Khudri katanya ngomong sama dia. Apa ngomongan siapa? Sa'ad bin Khudri. Nah, inilah kandungan hadis ini. Didengar siapa? Sa'ad Al-Khudri dari Abdullah bin Abdurrahman mendengar hadis ini dari Sa'ad Al-Khudri. Dan didengar dari Rasulullah SAW, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Ini cerita seorang pengembala ini. Waktu Rasulullah SAW dalam perjalanan dengan didampingi dengan siapa tadi? Sa'id Al-Khudri. Tahu-tahu kedengaran suara azan. Di tengah-tengah apa? Kalau di sana gurun pasir ya. Kok kedengaran suara azan? Dan rasa indah suara itu. Kalau di sini bukan gurun pasir kali ya. Jadi apa? Perumahan. Kalau perumahan ya alhamdulillah. Ya. Tidak pun perumahannya supaya lebih mendekatkan ke pemahaman ini seorang pengembala yang apa ini? Yang azan ini. Kalau gitu di tengah-tengah apa? Iya. Alhamdulillah kalau mungkin ya betul juga kata Pak. Pokoknya Rasulullah SAW lagi lewat dengan sahabatnya ini Sa'id Al-Khudri mendengar kumandangan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang kalau orang itu beriman dengan suara panggilan azan itu, ya itu dah. Kalau tidak biasa-biasa aja, malah bagi dia mengganggu suara azan itu. Sampai diprotes katanya, jangan pakai apa? Pakai apa? Toa speaker. Jangan pakai toa. Apa? Speaker. Jangan pakai Speaker. Zulfikar. Speaker. Oh iya, bukan Zulfikar ya. Kalau Zulfikar ya silakan aja kalau mau azan. Alhamdulillah. Apa kata Rasulullah? Alal fitrah kata Rasulullah. Alal fitrah. Maksudnya alal fitrah apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini orang alal fitrah, yang baru lahir alal fitrah. Ini orang dosa-dosanya terampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus habis Allahu Akbar apa lagi? Asyhadu an la ilaha illallah. Dengarkan itu apa kata Rasulullah? Dia lepas dari neraka, dia ada adanya di sorga. Kenapa? Itu adalah syahadat tauhid. Aku mengaku asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya apa lagi setelah itu? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa alhamdulillah sampai nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dikumandangkan. Apa di dalam surat An-Nasr disebut di sini, di situ? Coba bacakan surah An-Nasr. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqada dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Namamu itu akan dikumandangkan dalam azan itu.
Jadi kalau dapat sedikit rahasia pembocoran, kalau dikatakan pembocoran azan itu memang sungguh sangat agung. Dan kalau dia memang betul iman ada, terpanggil dengan apa? Azan itu. Malahan kita merasanya, ya aku ini orang beriman apa tidak? Udah orang azan, kok aku masih diam-diam aja di sini? Masih solo-solo aja. Yang tidur masih tidur-tiduran, bukan tidur ya. Tidur-tiduran. Tapi kalau orang yang beriman dengan suara azan itu dia terpanggil. Iya. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah. Kemudian apa lagi setelah itu? Allahu Akbar. Ini panggilan untuk salat. Kemudian apa lagi? Hayya 'alal falah. Iya. Mencapai kemenangan. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yaitu kalau zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau subuh? As-salatu khairum. Dijelaskan lagi. Tapi jangan dibalik ya. Artinya apa? Salatu khairum minan naum. Lebih baik salat daripada tidur. Kalau dibalik? Lebih baik tidur daripada salat. Yang benar yang mana? Yang pertama apa kedua? Salat. Iya, alhamdulillah. Kalau lu juga masih tidur, Kata-kata gimana waktu balik? jangan dibalik dah. Kalau balik gimana? Pengen tahu aja. An-naumu khairum minas shalah. Salat itu lebih baik daripada tidur itu lebih baik dari apa? Telinganya pun dikencingi setan. Ya bulu fi udhunu. Maksudnya telinganya dikencingi setan. Iya. Alhamdulillah, makanya azan itu dibuat apa? Kita tidur, betul mata apa tertutup, pikiran hilang, tapi ini terbuka nih. Coba sampai begitu teliti Allah mau menciptakan manusia itu dengan hukum atau panggilan yang dibuatnya itu. Ini enggak tertutup nih. Walaupun kita tidur, mata tertutup, pikiran hilang, tapi ini terbuka. Kalau gitu, kalau enggak mau juga bangun subuh gimana? Berarti dikencingin. Udah penuh kencing setan di situ. Dan kemudian ikatan setan memang sebelum tidur itu ada 3. Ikatan pertama bisa lepas kalau kita bangun tidur dengan ucapan apa? Zikir. Bilang alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ikatan pertama lepas. Kemudian ke kamar mandi dengan kita uduk. Jangan bilang nanti ajalah wuduknya, mau ini mau itu dulu. Tidak, jangan keluar dari kamar mandi itu kalau belum wuduk. Lepas apa? Ikatan kedua. Yang namanya sudah wuduk, enaknya apa? Hah? Masih ngantuk ini Pak RT katanya tidur. Sholat betul. Lepas tiga-tiganya, enggak ada malas-malasan mengerjakan ibadah lagi. Selama ini ya ibadat kita masih ditunda-tunda karena ini masih ada ikatan setan. Ikatan apa? Ya bukan ikatan hissi yang bisa diraba, bukan ma'nawi. Dengan rayuan dia apa? Nanti aja dah, kan masih ini masih setengah jam lagi, bisa kok 15 menit lagi, tidak pun 10 menit lagi. Kalau udah lewat itu udah 12. Alhamdulillah. Jadi kalau dilepaskan yang 3 itu, kamu itu nasyat, bergairah hidupnya. Alhamdulillah. Bukan kata setan lagi kita berbuat. Sudah dengan akal dan ilmu kita bekerja. Alhamdulillah. Terus apa lagi tadi? Itulah dia sampai pada subuh. As-salatu khairum minan naum. Kita diingatkan bahwa salat itu lebih baik daripada tidur. Sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita jawab memang betul lah itu, bahwa salat itu lebih baik daripada tidur. Aku berani menjadi saksi. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah SAW mendengarkan azan itu, kata Rasulullah, alal fitrah. Mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gimana ungkapannya? Bisa ya mengungkapkan, ya kita pelajari dikit-dikit azan ini. Yang biasa azan siapa? Ya, itu kalau yang udah biasa, yang luar biasa. Coba ya, bagaimana Allahu Akbar, Allahu Akbar? Mungkin paling dekat Pak Rusni. Bacaannya, ungkapannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Terus kalau Pak RT tahan dulu. Kalau Pak RT gimana apanya ungkapan Allahu Akbar-nya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Dalam panggilan pertama itu buatkan suara yang lantang. Suaranya ini perlu membangunkan. Kalau suara keduanya lebih lembut. Kayak mana? Bisa enggak mencontohkan? Kalau itu tadi lantang, itu pertama. Alhamdulillah kan ada. Dan kemudian dikasih jarak. Di antara Allahu Akbar yang pertama dengan kedua, sejarak bagaimana? Per detik, per menit? Tidak. Sekiranya ucapan dari kalimat pertama. ya, jedahnya gimana? Ucapan yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Sekiranya orang yang azan itu sendiri menjawab apa dia jawab. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus tolong dipastikan ya, barangkali juga enggak semua orang tahu. Kalau bacaannya itu disambung, itu dibarisi ro-nya itu dengan dhamma. Itu yang benar. Kalau memang disambungkan bacaannya tapi dimatikan, itu belum jadi bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena dia berhenti, matikan. Maksudnya dalam istilah apa, tajwid apa? Sakin. Ya sukun. Alhamdulillah. Tapi kalau disambung jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul. Alhamdulillah. Itu satu, nanti seterusnya tidak, itu aja bahasan kita ya. Terus apa lagi setelah itu? La ilaha illallah. Alhamdulillah disingkat ya. Ini kayak di TV dong kalau gitu ya. Begitu Allahu Akbar sudah Assalamualaikum. Yang lainnya itu kamu sudah tahu sendiri udah kali. Lebih begitu kurang bahasanya ya. Alhamdulillah. Jadi setelah itu innaka araka tuhibbul ghanam al-badiyah. Kamu memang sukanya mengembala, dan di apa sana tempat pengembala di mana sih? Ya kalau di sana, kalau di sini di ladang, di apa istilahnya? Di parit. Iya. Kamu ini Kebun. di mana? Di lapangan. Di lapangan. Itu yang mau diapakan Rasulullah SAW sama ini orang. Kamu memang sukanya mengembala dan di lapangan. Jadi gimana? Wal bada fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika, kalaupun engkau di tengah-tengah gembalaan kamu di sana, di padang sana, di apa istilah Pak apa tadi Arya? Di lapangan sana, kamu azanlah. Masih disuruh azan di sana. Alhamdulillah. Apa penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Farfa sautak. Kalau azan suaramu keraskan. Karena suara yang keras itu sepanjang semua yang mendengar suara kamu itu menjadi saksi nanti di hari kiamat. Baik dia manusia, jin, binatang, bukan tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan dibilang apa? Pohon. Iya, alhamdulillah pohon. Enggak bisa makhluk hidup dengan makhluk mati, yang siapa aja yang mendengar itu suara azan itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Dan kemudian sepanjang suara kamu itu, sepanjang itulah kamu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Peminta bagian pahalanya. Ya, kalaupun mau gantian diundi dulu gitu.
Kan kata Rasulullah begitu, kalaupun mesti untuk mendapatkan bisa azan itu diundi pun mau. Kalau yang pakai gini-gini itu apa namanya itu? Sweet. Ya mungkin di masa Rasulullah tidak ada kayak gitu. Tapi apanya esensinya itulah tadi diundik. Main panah-panahan aja. Alhamdulillah. Di tengah. Alhamdulillah. Sangkin apanya? Sangkin besarnya pahalanya semua orang mau. Alhamdulillah. Kemudian sampai di pengembala di apa sana tadi di lapangan sana pun kalau masuk waktunya azan, dan ini orang memang suka mengumandangkan azan. Yang Rasulullah lalu mendengarkan suara itu. Alhamdulillah. Fa innahu la yasma'u mada saut al-muazzin jin wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Akan mereka saksikan nanti ini orang baik, orang yang mau dengan agamanya. Terus kita berbicara masalah hukumnya azan ini apa? Waru kifayah. Alhamdulillah. Kalau sempat di Jambu Tiri ini tidak ada yang azan, terus Dosa semua. semuanya. Kalaupun satu orang yang udah azan, Udah lepas. coba begitu mulianya ya orang azan itu, dia melepaskan kewajiban semua orang yang ada di sini. Alhamdulillah. Kemudian orang datang sholat, semua yang datang itu dia dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang datang itu. Kalau gitu gimana Pak Milta? Boleh nggak ganti-gantian? Alhamdulillah. Inilah keutamaan azan. Diberikan Allah Subhanahu wa taala Azan di rumah. kemuliaan, ya. Azan di rumah. Di musim sholat di rumah. Kalau azan di rumah. Azan di rumah. Di padang pasir sana, di padang pasir kalau di Arab sana ya, di tempat pengembala sana, di ladang sana, hingga ada siapa-siapa ini orang azan, dan Rasulullah SAW malahan kagum dengan ini orang. Apalagi di rumah yang ada orang. Itu kadang ya kalau kita membuat kiasan itu, apalagi. Di sana nggak ada siapa-siapa, dia masih juga azan. Pahalanya dia dapat apa? Semua menjadi saksi kebaikan bagi dia nanti di akhirat. Dan Allah ampuni dosa-dosa dia sepanjang suara dia itu sampai kemana. Alhamdulillah. Pertanyaannya tadi, kalau di rumah bagaimana? Apalagi di rumah, di situ ada anak istri, supaya ia alhamdulillah kegiatan di rumah itu di stop dulu dah, supaya ia siap-siap untuk sholat. Yang belum wudu supaya wudu. Alhamdulillah. Udah terjawab ya. Kemudian kalau ada pertanyaan yang lain, dan insya Allah kita akan lanjut lagi dengan apa? Dengan tadabbur ya Pak Ustadz ya. Tahsinnya jadi tadabburnya aja. Boleh insya Allah. Alhamdulillah. Kalau azan itu pekerjaannya, muazzin pelakunya. Tapi sudah menjadi istilah bagi kita di sini Bilal. Bilal itu sebenarnya nama siapa? Nama orang yang azan pertama pada Rasulullah SAW. Di daerah lain atau apa ada lagi enggak dengan bahasa azan itu bahasa lain? Kalau saya bahasa daerah saya ada. Ada lagi enggak bahasa Indonesia selain daripada disebut azan? Tidak. Panggilan sholat gitu. Itu barangkali ya, itu kalau dibilang panggilan sholat itu berupa bahasa atau terjemahan atau pengertian. Jadi kalau azan itu memang dari bahasa Arab, maksudnya al-alam. Alhamdulillah. Dimasukkan apa dikandangkan? Dimasukkan. Kalau dikandangkan, kalau terbuka kandangnya lari lagi ya. Jadi ini udah masuk dalam bahasa Indonesia. Kalau dibilang azan tidak perlu diterjemahkan lagi. Alhamdulillah. Dan itu bima ustilihal qaum. Jadi kalau orang bilang Bilal siapa? Ya kalau ditanyanya di Arab sana ya sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Tapi kalau di sini ditanya Alhamdulillah.
azan dengan qomat bainal azan, iya satu paket. Ya, malahan ada yang mengatakan qomat itu juga azan. Bainal azanin, maksudnya sembahyanglah kamu 2 rakaat di antara 2 azan. Maksudnya di azan yang seperti yang sudah kita tahu, dan azan yang maksud satu lagi itu qomat. Dan kemudian doa sangat diharapkan makbul di antara azan dengan qomat. Yang saya mau jelaskan tadi, di tempat saya ada lagi kata azan itu tidak dikatakan azan. Ini kalau ada orang Sumatera apalagi dari daerah saya sana, dibilang bahang. Udah bahang belum? Maksudnya itu udah azan belum? Terus siapa yang bahang tadi? Maksudnya itu siapa yang azan tadi? Jadi bahasa Indonesia nggak ada ya apanya. Lain dari yang satu itulah satu-satunya azan. Alhamdulillah. Kemudian apalagi kalau ada pertanyaan yang lain yang bisa saya jawab. Kalau tidak ya insya Allah masih lanjut lagi. Besok pun masih membicarakan masalah azan lagi. Alhamdulillah kita cukup itu aja di pagi hari ini. Kita insya Allah lanjut dengan apa? Tadabbur Al-Quran. Masih tadabbur Al-Quran kelanjutan yang kemarin. Kalau boleh bisa dibagikan Qurannya.